Untuk rangkaian kombinasional, kita punya referensi sama dari bukunya Thomas Floyd dan William Clates ya. Jadi silahkan dicari sendiri terkait dengan referensinya, ataupun kalau kalian mau mencari di perpustakaan juga dipersilahkan ya. Oke, pertama saya mau menjelaskan sedikit tentang alternatif gerbang logika ya. Jadi di sini kalau kita punya gerbang namanya gerbang NOR ya. Jadi kalau kita punya gerbang NOR di mana X sama dengan A tambah B naught, ini gerbang logikanya, maka dia akan ekivalen dengan ini. Gerbang namanya negatif N. Ini sesuai dengan teorema De Morgan. Jadi kalian buktikan dengan tabel kebenaran ternyata sama gitu ya. Jadi kalau 0 tambah 0 berarti kan 0. Kalau dinotkan jadi 1. Sama seperti ini, 0 kalau dinotkan jadi 1, B kalau dinotkan jadi 1, sehingga A naught dot B naught adalah 1. Gitu ya. Jadi ini ekivalen. Jadi gerbang NOR ekivalen dengan negatif N atau sejalan dengan teorema De Morgan. Sekarang kalau saya punya seperti ini. Jadi ada gerbang NaN 2 dan ada gerbang NOR. Berarti saya bisa mengganti gerbang NOR ini menjadi gerbang negatif AN ya. Berarti saya buat seperti ini, ada gerbang NaN, kemudian ini saya rubah. Ya. Ternyata not dinotkan lagi, ingat aljabar boolean, kalau A-nya dinotkan 2 kali, bubble di sini kan mengindikasikan sebagai not ya, berarti saya bisa hilangkan menjadi seperti ini, sehingga final result-nya adalah ini. Oke. Kemudian untuk gerbang inverter itu dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi boleh ini ataupun ini, inverter atau not ya. Jadi kata lain dari gerbang not adalah inverter. Nah, sekarang kalau gerbang NaN berarti akan ekivalen dengan negatif OR. Ingat teorema De Morgan. Ataupun kalau gerbang NOR akan ekivalen dengan negatif AN ya. Jadi ini kalian harus pandai untuk menyederhanakan rangkaian seperti ini. Lihat alternatif gate-nya. Nah, ini beberapa alternatif gate simbol yang lain gitu ya. Jadi silahkan dicoba sendiri di rumah, benar nggak kayak gini. Buktikan dengan tabel kebenaran. Oke. Berarti misal saya punya gerbang AN ya, seperti ini. Maka itu akan ekivalen dengan gerbang negatif OR dinotkan lagi. Karena tadi kalau dia NaN, dia negatif OR. Berarti kalau saya notkan, notnya hilang, berarti di sini akan ada not. Buktikan sendiri di rumah, sehingga kalian jauh lebih paham. Kalau OR, ekivalen dengan ini. Buktikan dengan tabel kebenaran. Kemudian, gerbang ini, kalau saya berikan not di sini, akan sama dengan ini, ekivalen hasilnya. Buktikan dengan tabel kebenaran. Nah, ini akan menjadi tugas kalian berikutnya ya. Kemudian ini, kalau saya punya AN yang dinotkan dulu, maka akan sama dengan NOR, ekivalen dengan NOR ya. Kemudian ini akan ekivalen dengan ini. Nah, ini perlu kalian coba untuk membangun sense kalian. Nah, sekarang ini ada gerbang logika berikutnya ya. Jadi ada gerbang eksklusif OR dan nanti ada gerbang eksklusif NOR ya. Jadi kalau kita lihat simbol dari gerbang eksklusif OR itu adalah seperti ini. Ya. Jadi dia seperti OR tetapi dia eksklusif ada garisnya lagi.
Nah, exclusive OR itu adalah X, A, XOR B, ya. Tetapi akan sama dengan A not B tambah AB not. Kalau ini kita konversi menjadi gerbang logika, berarti kita akan punya gerbang AND di mana A dinotkan gitu ya, dan gerbang AND di mana B-nya yang dinotkan, kemudian kita jumlahkan. Jadi gerbang ini kalau kita abstraksikan, maka dia adalah gerbang eksklusif OR. Ya, jadi ini ekuivalen. Kemudian kalau saya rubah lagi dengan aljabar boolean, saya pakai gerbang AND dan OR dan NAND, maka ini tadi ya akan ekuivalen dengan ini. Bentuk abstraksinya adalah ini. Ya. Jadi kalau kita buktikan, ini adalah gerbang OR dan ini adalah gerbang eksklusif OR ya. Jadi saya coba ambil salah satu, misal ini adalah 0, 0. Kalau dia A-nya 0, B-nya 0 gitu ya, maka di sini akan 1 dan 1 gitu ya. 0 dengan 1 akan 0, ini adalah 0. 0 dengan 0 maka akan menjadi 0. Makanya hasilnya adalah 0 ya. Terus A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1. Berarti di sini akan menjadi 0, di sini akan tetap 1 ya. 0 dengan 0 hasilnya adalah 0. 1 dengan 1 hasilnya adalah 1. 0 diorkan dengan 1 akan menjadi 1. Makanya hasilnya adalah 1. Dan seterusnya, sehingga kalau kalian lihat, exclusive OR akan bernilai 1 ketika inputnya berbeda. Oke, bandingkan dengan OR. OR selalu bernilai 1 kecuali jika inputnya 0 semua. Ya. Saya buktikan salah satu di sini ya, kalau pembuktian aljabar booleannya ada di sini. Sehingga saya buktikan salah satunya. Saya ambil ini 0, ini 1. Harusnya hasilnya 1 ya, kita buktikan. Ini 0, ini 1. 0 dengan 1 kalau dinankan jadi 1. Ya. 0 dengan 1 diorkan jadi 1. 1 dan 1 diankan jadi 1. Ya. Jadi terbukti. Ini untuk eksklusif OR. Kemudian kita lihat berikutnya, gerbang eksklusif NOR. Nah, gerbang eksklusif NOR tinggal tambahkan not-nya di depan. Berarti A XOR B dinotkan, maka akan sama dengan AB ditambah dengan A not B not. Ya. Nah, kita lihat di tabel kebenarannya. Kalau misalnya saya punya eksklusif NOR, eksklusif OR, maka kalau inputnya berbeda, nilainya akan 1. Berarti pasti kalau eksklusif NOR, kebalikannya. Kalau inputnya sama, nilainya 1. Gitu ya. Nah, ini bentuk abstraksi dari ini. Ya. Jadi kalau kita buat AB, berarti ini ada NAND, ada AN ya, A dan B, A kali B. Kemudian ada A not, B not, berarti harus di-invert dulu, dinotkan dulu, baru di-AND-kan. Berarti A not, B not, kemudian dijumlah. Berarti bentuk aslinya adalah seperti ini, diabstraksikan menjadi eksklusif NOR seperti di atas. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian kombinasional. Nah, rangkaian kombinasional adalah rangkaian di mana outputnya merupakan fungsi dari input. Yang paling menjadi khas dari rangkaian kombinasional adalah tidak ada memori. Inilah yang akan membedakan dia dengan nanti rangkaian sekuensial. Dia tidak ada memori dan dapat diekspresikan dengan ekspresi boolean. Nah,
Contoh rangkaian kombinasional menggunakan 2 atau lebih gerbang logika dasar untuk bisa menyusun fungsi yang kompleks. Jadi misal ya, saya punya B sama dengan KD tambah HD. Berarti saya akan butuh gerbang AND untuk mengalihkan K dan D, serta satu lagi untuk mengalihkan H dan D. Kemudian saya akan butuh gerbang OR. Gerbang OR untuk menjumlahkan. Berarti saya butuh K dan D dikalikan H dan D, kemudian akan butuh gerbang OR di sini. Di B sama dengan KD ditambah dengan HD. Gitu ya. Kemudian itu untuk contoh rangkaian kombinasional. Nah, dari sini saya akan coba mengingatkan kembali terkait dengan penjumlahan biner. Karena di rangkaian kombinasional, salah satu contohnya adalah rangkaian penjumlah ataupun pengurang. Jadi, misal, saya mulai dari sini ya, 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1, nggak punya carry ya. 1 tambah 0 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 1, 0. Carry in-nya masing-masing 0 ya. Kalau saya punya carry in, di mana carry in-nya saya buat sama dengan 1, maka kita akan jumlahkan semuanya. Jadi 1 tambah 0 tambah 0 berarti sama dengan 1. 1 tambah 0 tambah 1 adalah 1, 0. Kemudian 1 tambah 1 tambah 0 adalah 1, 0 gitu ya. 1 tambah 1, 1, 0 tambah 1 berarti 1, 1. Berarti sumnya 1, carry out-nya adalah 1. Jadi mirip seperti penjumlahan desimal ya. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkan bagaimana menerjemahkan penjumlah biner tadi ke dalam bentuk rangkaian, gitu ya. Jadi ada yang dikatakan sebagai half adder, gitu. Nah, half adder kita lihat berarti ketika kita menggunakan half adder, maka kita tidak memperhitungkan yang namanya carry in yang tadi. Ya. Kita tidak akan memperhitungkan yang namanya carry in. Sehingga 0 tambah 0, 0 kita tahu bahwa 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1, 0. Berarti inputnya hanya A dan B, kemudian outputnya adalah sum dan carry. Nah, berarti kalau kita buat truth table-nya atau tabel kebenarannya adalah seperti ini. Di mana A dan B adalah operan, kemudian cout adalah carry ya, output carry out. Kemudian ini adalah sum-nya. Nah, rangkaian half adder itu adalah seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan rangkaian gerbang XOR gitu ya, ditambah dengan cout ya. Jadi cout-nya adalah A dikali dengan B. Di mana di sini untuk rangkaian sum-nya itu adalah A B not ditambah A not B ya. Jadi kalau kita buktikan 0 ditambah dengan 1. Jadi misal saya buat di sini ini 0 dan ini 1 ya. Berarti kalau 0 dengan 1 di XOR-kan maka dia akan menjadi 1 gitu ya. Tetapi kalau di N-kan jadi 0. Berarti kita lihat kalau A-nya 0, B-nya 1, hasilnya cout-nya 0, sum-nya 1. Sekarang kalau saya bikin 1, 1, maka ini 1 dan 1 di XOR-kan menjadi 0, 1 dan 1 cout-nya jadi 1. Berarti cout-nya jadi 1, sum-nya jadi 0. Oke?
Ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ataupun disimpan, kemudian kita jawab, ataupun kalau kalian mau tulis di kolom chat juga boleh ya. Oke, sekarang kita ke full adder. Jadi kalau tadi half adder, dia tidak akan memperhitungkan yang namanya carry. Nah, sebaliknya kalau full adder, maka akan ada operan A dan B serta input carry in. Oke? Berarti carry in akan diperhitungkan dalam proses penjumlahan. Sehingga dia akan mirip dengan penjumlahan 3 bit. Jadi seperti ini. Oke? Jadi kita lihat untuk gerbang logikanya, maka itu akan sama dengan untuk sumnya ya, menjumlahkan XOR 2 kali. Jadi sama kayak half adder 2 kali. Baik, siapa yang coret-coret punya saya? Berarti akan mirip dengan menjumlahkan half adder 2 kali ya. Jadi ada XOR 2 kali. A XOR B, kemudian A XOR B XOR C-in ya. Jadi sama saja kalau kita menjumlah A tambah B dulu, diselesaikan, barulah kita tambah lagi dengan C-in. Terus gimana dengan carry out-nya? Carry out tadi akan sama dengan gerbang AND ya. Jadi ini kita masukkan ke gerbang AND. Kemudian keluaran dari penjumlahan pertama masukkan lagi ke gerbang AND. Barulah habis itu kita jumlahkan carry out di sini dengan carry out yang A dan B. Sehingga kita peroleh C out-nya adalah A kali B ditambah A XOR B, gini ya, karena ini adalah A XOR B, gitu ya. Ini A XOR B, ini C-in, dikali dengan C-in. Jadi ini adalah C out-nya. Jadi tadi kita udah tahu tentang half adder dan juga tentang full adder. Nah, tadi kalau kalian lihat, full adder itu adalah sama dengan menggunakan 2 half adder. Kalian lihat di sini tadi ya. Jadi sama dengan di XOR-kan 2 kali. XOR-kan 2 kali berarti sama dengan dijumlahkan. Berarti kalian akan punya half adder. Jadi full adder akan sama dengan menjumlahkan menggunakan 2 half adder. Oke, di mana kalau kalian lihat ini half adder, kemudian ada C-in. C-in-nya akan masuk di half adder yang kedua. Ya. Tahu kalau bentuk lainnya bisa juga dilihat seperti ini. Jadi ini sama seperti yang tadi ya. Jadi barulah nantinya C out masing-masing di OR-kan. Simbolnya kalau kita lihat jadi seperti ini. Oke. Itu kalau kita jumlah per bit ya, 1 bit, 1 bit, 1 bit. Sekarang bagaimana kalau saya mau menjumlahkan di dalam bentuk multi-bit adder? Nah, ada yang namanya RCA atau ripple carry adder. Jadi sama kalau kita menjumlahkan bilangan desimal ya. Jadi ada operan A dan operan B, berarti A0 tambah B0 ya di sumnya S0, ada C1 carry taruh sebelahnya. Dan kita peroleh lagi kalau ada carry taruh sebelahnya. Peroleh lagi sumnya, taruh lagi sebelahnya. Ada lagi sumnya, taruh lagi sebelahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya punya carry in 1, jadi 1 tambah 0 tambah 1 adalah 1 0. Berarti 0-nya disimpan, carry-nya taruh di atas. Ya. Kemudian 1 tambah 1 tambah 0. 0 simpan carry. 1 tambah 0 tambah 0, 1 carry-nya 0. Berarti 0 tambah 1 tambah 1, 0, carry out-nya 1. Kalian lihat bahwa carry-nya dapat ripple ya, dapat berulang gitu.
Makanya dikatakan sebagai ripple carry adder. Jadi penjumlah di mana carry-nya ripple. Berulang. Kalau kita terjemahkan, misalnya saya akan mendesain untuk ripple carry adder tetapi 4 bit ya. Berarti saya akan punya rangkaian full adder karena saya akan memperhitungkan carry, berarti rangkaian full adder karena 4 bit, berarti saya akan punya 4 rangkaian full adder ya. Jadi misal saya punya carry in, kemudian operan A akan masuk mulai dari bit 0, bit yang LSB ya, sampai dengan bit MSB-nya, karena dia 4 bit berarti sampai A3. Kemudian operan B, B0 sampai dengan B3. 0, B1, B2, dan B3. Kemudian dari sini ada carry in, berarti di full adder pertama akan menjumlahkan C0, A0, dan B0, diperoleh S0, carry-nya pindah ke full adder berikutnya. Ya. Jadi ada C1, A1, B1, hasilnya S1, carry-nya pindah ke C2. Jadi carry out-nya pindah ke full adder berikutnya menjadi carry in. Ya. Kemudian ada C2, A2, B2, hasilnya S2, carry-nya pindah lagi ke full adder yang berikutnya menjadi carry in dan seterusnya sehingga kita peroleh carry out dalam hal ini adalah C4. Jadi carry-nya ripple dari satu stage ke stage berikutnya. Ya, dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Nah, jadi untuk ripple carry adder itu akan tersusun dari satu bit full adder di mana carry-nya ripple dari LSB, dari least significant bit ke most significant bit atau dari bit terendah ke bit yang tertinggi ya. Nah, delay-nya berapa? Delay-nya akan sama dengan jumlah N kali delay dari 1FA. Artinya apa? Ketika saya menyelesaikan penjumlahan di sini, tentunya akan butuh waktu gitu ya. Jadi kalau saya punya 4 bit, kecepatan adder saya untuk menyelesaikan penjumlahan adalah sama dengan kecepatan 4 kali kecepatan satu full adder untuk menghasilkan sum dan carry. Ya, jadi akan sama. Kalau saya punya 8, berarti kecepatannya adalah 8 kali kecepatan satu full adder karena full adder ini hanya dapat bekerja ketika dia sudah mendapatkan input dari full adder sebelumnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian area linear terhadap jumlah n, artinya semakin banyak jumlah bit maka areanya semakin besar. Contohnya, kalau tadi kita punya 4 bit, berarti area saya menjadi sebesar ini. Bayangkan kalau saya punya 8 bit, berarti 2 kali lipat lebih besar dari ini. Ya. Berarti ingat ketika kita mendesain, constraint-nya adalah waktu, area, dan kecepatan. Ya. Kalau saya punya 4 bit triple carry adder, berarti akan tersusun dari 4 kali 1 bit full adder. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk besok, kalian akan ketika menggunakan FPGA, maka kalian akan menghubungkan dengan switch ya. Jadi di FPGA masing-masing akan ada switch ya. Jadi ini kita hubungkan ke switch 0, kemudian operan A ke switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Kemudian operan B kita hubungkan dengan switch 5,
6, 7, dan 8. Kemudian, untuk melakukan pengecekan output, maka kita hubungkan dengan LED, di mana kita pisahkan. Nanti di sini ada LED untuk mengecek sum ya, dan ada LED untuk mengecek carry. Kemudian kemarin kan kalian udah belajar tentang overflow, sehingga kalau misalnya hasilnya di luar dari jangkauan, maka lampu overflow-nya akan kita nyalakan. Artinya hasil penjumlahannya tidak sesuai dengan jangkauannya ya. Jadi ada potensi kesalahan. Jadi kalau overflow kita deteksi dengan XOR. Jadi buka kembali catatan terkait dengan overflow ya. Ini terkait dengan RCA. Kemudian ripple carry adder itu bisa kita modifikasi supaya menjadi sebuah pengurang. Jadi nanti kalau kalian mendesain untuk PBL ya, sistem kendali motor DC, itu ketika kalian mendesain PID, kalian akan butuh adder ya. Kita lihat kalian nanti akan coba bagaimana mendesain sebuah adder untuk membuat sebuah PID. Jadi dari sekarang kalian sudah mulai untuk mencari ataupun studi literatur terkait dengan PID controller. Dalam hal ini, ketika kita akan mengimplementasikan dia dengan rangkaian modul digital dalam bentuk FPGA. Nah, sekarang di sini ada full adder, ada carry. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana mengganti adder menjadi subtraktor atau pengurang. Kita lihat bahwa S adalah A dikurangi dengan B, kan? Berarti akan sama dengan A ditambah B0 tambah 1. Ini adalah komplement 2. Ya. Jadi kalau S sama dengan A kurang B, berarti kan sama dengan A tambah minus B. Minus B kalau di komplement 2 adalah komplement 1 ditambah dengan 1. Berarti kita bisa membuat rangkaiannya menjadi operan B-nya kita buat menjadi B00. Kemudian tambahkan 1, maka itu adalah menjadi pengurang gitu ya. Jadi kita buat C-nya menjadi 1, CI-nya menjadi 1, B0-nya kita jadikan sebagai B00 ya. Jadi ketika jadi ada yang namanya rangkaian multiplexer. Sorry, harusnya kita lihat multiplexer dulu ya baru ini. Jadi ini adalah rangkaian multiplexer di mana saya memilih apakah outputnya adalah keluaran dari B0 atau dari B00-nya ini. Berarti ini kalau inputnya adalah 1, maka dia terhubung ke B00 ya, di mana inputnya adalah dari selektor. Kalau CI-nya sama dengan 1, maka data yang keluar adalah B00. Maka B00 masuk sini, kemudian ini di A0, kemudian tambah 1, maka ini jadi pengurang. Ya, dan seterusnya. Sampai ke belakang, maka dia akan menjadi pengurang. Jadi flag-nya tadi adalah dari overflow, jadi sinyal carry out dan overflow diobservasi. Kemudian kita untuk mengindikasikan status dan kondisi yang terjadi pada proses operasi logika dan aritmatika. Oke. Kemudian ini untuk adder dan subtraktor, kalian sudah mempelajari ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditaruh di kolom chat ya. Ini tadi overflow, tapi kita sudah bahas tentang overflow ya. Jadi kita tahu bahwa kalau saya punya 4 bit, berarti jangkauan saya adalah
dari berapa? Minus 7 sampai 8 ya. Sehingga kalau 9 dan minus 9 itu tidak masuk ke dalam jangkauan sehingga terjadi overflow. Nah, kalau kita lihat overflow-nya terjadi kalau carry 3 ataupun carry 4, ini khusus untuk part B, itu berbeda. Sehingga kalau berbeda kan kita bisa pakai gerbang XOR. Makanya untuk overflow kita pakai gerbang XOR untuk mendeteksi kejadian overflow tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa ripple carry adder itu lambat. Kenapa? Karena tadi dia harus menunggu output carry out dari full adder sebelumnya untuk dijadikan input bagi full adder tersebut. Ya, sehingga semakin banyak bitnya, maka semakin lambat proses penjumlahan tersebut. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu metode untuk meningkatkan kecepatan adder. Jadi bisa jadi semua input dan output sudah dimasukkan ke desain, kemudian inputnya kan berarti full adder ada XI, anggaplah XI, YI, C in I ya. Outputnya berarti SI dan C out. Berarti kalau satu bit, berarti dia akan punya 3 input, yaitu X 1 ya 1 gitu ya, dan C1, kemudian 2 output, yaitu adalah S1 dan C1 gitu ya, C carry out 1. Kalau 2 bit berarti 5 input, 3 output. Kalau 4 bit berarti 9 input karena masing-masing ada X, Y, dan C, dan 5 output yaitu masing-masing sum 1 sampai dengan sum 4 dan ada carry out. Nah, kalian bisa gunakan tabel kebenaran dari masing-masing ini untuk mendrive fungsi logikanya. Nah, dari sana baru kita langsung masukkan input dan outputnya ke desain. Silahkan coba sendiri di rumah. Nah, sekarang jumlah operan yang besar hanya 2 level logik. Jadi, kita selalu untuk digital, constraint-nya adalah waktu, area, dan kecepatan. Peningkatan kecepatan berarti kalau kita mau adder kita cepat, maka harus terjadi pengurangan propagasi atau delay propagation. Jadi waktu delay atau delay dari rangkaian tersebut di bekerja. Kemudian kalau kita mau peningkatan area, berarti kalau terjadi peningkatan area, berarti terjadi peningkatan jumlah gerbang logika. Jadi semakin banyak gerbang logika yang kita gunakan, maka areanya menjadi semakin besar. Nah, kenapa? Makanya kita punya aljabar boolean dan keymap untuk menyederhanakan supaya areanya menjadi jauh lebih kecil. Gitu ya. Oke. Nah, yang menarik adalah rangkaian multiplier. Ini kalian boleh cari banyak sumbernya, jadi nggak harus dari slide saya. Kalian boleh cari dari sumber apapun untuk rangkaian multiplier dan juga terkait dengan kuliah kita. Nah, rangkaian multiplier itu untuk proses perkalian, multiplier atau perkalian, itu pasti akan membutuhkan penjumlahan dan pergeseran bilangan. Jadi kalau kalian ingat untuk perkalian desimal ya, kita akan butuh jumlah dan menggeser bilangan tersebut. Jadi rangkaian perkalian biner akan tersusun dari full adder dan gerbang AND sebagai pengalian. Kita lihat. Misal saya ingin mengalihkan 4 bit M dengan key ya. Berarti saya akan punya 0 kali 1, 0, kemudian 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1.
Setelah itu saya harus geser kan. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Di situ dijumlah dulu. Biasanya kan kalau kita kali biasa tuh di akhir ya. Kalau ini kita jumlah dulu. Berarti 0 akan langsung turun ke bawah. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 1. 1, sorry. Ada carry sini 1 ya. Jadi 1 tambah 1, 0, 1. 1 akan turun langsung, kemudian ini kita peroleh dari 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Kita jumlah lagi hasilnya ini. Kemudian yang terakhir kita kalikan 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Situ kita jumlahkan sehingga kita dapat produknya adalah ini. Jadi perkalian 4 bit kali 4 bit akan menghasilkan 8 bit, dan mana hasilnya adalah ini. Jadi itu sama dengan 11, ini 11, ini 14. Kalau dikalikan maka akan menjadi 154. Ya. Nah, bagaimana menerjemahkan itu ke dalam bentuk hardware? Jadi saya punya tadi multiplikan M, jadi dari M0 sampai M3 ya, yang kita kalikan dengan Q. Q yaitu 4 bit juga, berarti 4 bit dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. Nah, itu jadi adalah, lihat yang pertama langsung kita turunkan, nggak dijumlah. Berarti 0 kali 1 langsung diturunkan. Berarti 0 dikali dengan 1, kita pakai gerbang N langsung diturunkan. Ya. Sementara yang lainnya untuk P1 kita lihat. P1 itu akan kita peroleh dari hasil perkalian, tadi ya, hasil perkalian masing-masing, kemudian dijumlahkan, ya, dijumlahkan dulu sekali. Makanya di sini M0 kemudian masuk mana dia? Masuk key 0 gitu ya, dan juga key 1, kemudian di sini ada 0. Jadi di sini adalah full adder ya. Jadi ada full adder, kita jumlahkan, kemudian turun menjadi P1. Ya, dan seterusnya. Jadi sampai dengan kita dapat P7. Kalau kita sederhanakan, maka bentuk modulnya adalah seperti ini. Ya. Kalau untuk yang topnya tadi, ya, untuk yang di atas, bagian atas, ini ya. Kalau yang bagian bawah ini, jadi PP2-nya gitu ya, untuk PPI-nya, PP1, PP2 gitu ya, cukup 1 gerbang N saja, kemudian ada masuk ke full adder. Sedangkan ini, saya butuh 2 gerbang N. Ya. Oke. Itu terkait dengan rangkaian penjumlah, adder, dan multiplier. Oke, ada yang mau ditanyakan?